menjajakan diri, dapat uang, dapat kenikmatan. Sudah ada berapa yang insaf? Saya sering juga menceramahi mereka walaupun saya bukan ustadz itu. Ada tidak yang sudah berhenti tapi terjerumus lagi? Oke, kita masuk di part kedua dan masih bersama Anwar. Masih bicara dia sebagai kawan dekat wanita panggilan. Yang mereka curhatkan apa sebenarnya? Nah, ini ketika bicara tentang kondisi batin, ini kan sudah kondisi batin kalau sudah curhat itu. Oke. Jadi sebenarnya ada dua hal dari sisi orang pekerja dunia malam ini. Atau kata Peter Pan dulu itu kupu-kupu malam ini istilahnya. Oke. Ya. Lagunya gitu ya. Betul. Ada sejauh yang saya pahami dan yang saya simpulkan itu ada dua hal sebenarnya. Tidak melulu negatif itu. Ada sisi positifnya juga. Makanya saya juga tidak bisa, atau semua orang tidak bisa langsung mengecap, memvonis mereka itu pekerjaannya buruk. Ya di satu sisi memang buruk karena sudah ya dunia maksiat, dunia malam, dunia hitam dan sebagainya itu. Tapi di sisi lain dari curhat puluhan bahkan ratusan teman dekat saya itu. Yang kamu dengar sendiri? Saya dengar sendiri, ya. Mereka sebenarnya tidak ada yang punya niat 100% mau masuk atau terjun ke dunia malam seperti itu. Semuanya karena terpaksa. Satu, paling banyak biasanya karena broken home. Broken home? Iya, ada dia talak, istilahnya cerai dengan suaminya itu. Jadi punya anak, atau ada yang belum punya anak tapi dia menanggung orang tua yang sedang sakit atau sudah tua itu. Jadi terpaksa nggak punya kerjaan. Iya, ke sana itu. Yang kedua, ada ini kasus terbaru. Oke. Ada kasus barunya juga. Kasus terbaru ya. Masih belasan tahun dia. Baru lulus SMA kayaknya. Dia curhat hanya karena ditinggal, dia mau tunangan sama pacarnya. Tahu-tahu ternyata pacarnya itu menghamili orang lain. Bahkan menghamili sahabatnya sendiri gitu. Oke. Jadi dia gagal tunangan, kemudian sakit hati karena yang dihamili itu sahabatnya itu. Jadi dia stres, galau ya. Kemudian setelah itu pacaran dengan orang lain yang dianggapnya lebih baik dari pacarnya yang pertama tadi. Dan ternyata malah dia diperawani gitu. Jadi itu kan dua hal yang sebenarnya kalau orang yang mentalnya tidak kuat, itu kan musibah besar bagi apalagi perempuan. Jadi ya mau tidak mau, karena mungkin sudah, saya tidak berani bilang takdir ya, nggak tahu saya kalau itu kan. Dia terjerumus ke dunia malam itu. Bahasanya daripada saya dinikmati gratis, daripada saya selalu sakit hati, lebih baik saya di sini menjajakan diri, dapat uang, dapat kenikmatan. Seperti itu. Jadi ya bukan saya mau jadi biar apa, enggak seperti itu. Semuanya kena terpaksa itu. Oke. Pernah tidak ada yang curhat dan kemudian ingin memiliki Anwar? Enggak ada. Karena bagi mereka itu sebagian besar sudah tidak ada cinta mungkin. Jadi mereka sudah bullshit dengan itu-ituan itu. Sudah mengalaminya berapa kali gagal, beberapa kali dibohongi gitu. Sebenarnya yang bisa mereka lakukan selain terjun ke dunia gelap ini apa menurut Anwar? Melihat dari sisi profesi yang Anwar geluti ya, apa yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan persoalan itu? Sebenarnya banyak profesi. Artinya bagi saya pribadi sebenarnya itu bukan alasan sebenarnya. Artinya kalau misalkan soal ekonomi masih banyak profesi lain kan. Bisa kerja di toko atau buka usaha. Tapi kalau kerja di toko atau jadi karyawan di perusahaan, itu justru tidak menyelesaikan masalah ya. Karena mereka justru tambah ribet dengan dunia kerja. Tahu sendiri kan bagaimana dunia kerja gitu. Iya. Tapi kalau sudah dunia malam kayak gini kan bisa karaokean, bisa minum-minum. Itu kan bisa mengurangi stres. Jadi mungkin salah satu hanya itu. Dari kesekian kawan-kawan perempuan yang dekat dengan Anwar, sudah ada berapa yang insaf? Banyak, bukan cuma insaf sebenarnya.
Ada yang gara-gara terjerumus ke itu jadi mu'alaf justru. Jadi mualaf sebelumnya Sebelumnya ya non Islam. non Islam lah ya, Iya. tidak beragama dia. Ya nggak tahu, intinya non Islam gitu. Selain itu apa? Apanya apa? Ada tidak yang kemudian tidak berada di lembah hitam itu kemudian mereka cari pekerjaan lain? Ya banyak. Ada yang apa? Sekarang punya usaha toko kelontong gitu. Habis dari itu, ya saya sering juga menceramahi mereka walaupun saya bukan ustadz itu. Ceramahmu apa? Ya enggak, bukan ceramah sebenarnya, memberikan pertimbangan-pertimbangan. Kalau kamu kerja ini dapatnya ini, kalau kamu kerja ini dapatnya ini. Kemudian dari dapat ini kamu mau ngapain? Kalau kemudian kamu dapat ini kamu mau ngapain gitu. Saya tidak menitik beratkan bahwa ini lebih baik, ini lebih buruk, enggak. Saya hanya memberikan pandangan, silakan kamu pilih mana yang lebih baik, itu aja. Tadi kan persoalan ada yang berhenti atau tidak. Nah pertanyaannya, ada tidak yang sudah berhenti tapi terjerumus lagi? Ada. Ada juga? Ada. Apa pertimbangan mereka setahu Anwar? Lagi-lagi karena kasus apa istilahnya, broken home man. Lagi? Iya, jadi dia berhenti, dia buka usaha, kemudian bersuami, kemudian ternyata suaminya meninggal dunia. Oke. Dia punya anak 1. Ya mau tidak mau kerja di situ lagi karena mungkin ya sudah kebutuhan makan saya kira enggak, karena cukup lah kalau menurut saya. Mungkin sudah gaya hidup lah sudah, karena sudah ya. betul, sudah gaya hidupnya di titik di situ. Jadi mereka mungkin malu untuk turun lagi gitu. Oke. Sebenarnya dari perspektif Anwar, ini bisa diselesaikan atau bagaimana? Saya kira sulit karena sejak zaman jahiliyah dunia malam ini sudah ada ya. Jadi mungkin salah satu, mohon maaf sebenarnya saya tidak paham tentang agama. Jadi sebenarnya ini mungkin salah satu cara bagaimana menguji imannya umat Islam atau seseorang. Iya. Sering lepas ujian tidak Anwar sendiri? Kalau saya sering mau lepas itu, ya sering mau lepas. Tapi alhamdulillah masih ya bisa lah ngerem gitu. Oh, alhamdulillah. Ya. Iya, alhamdulillah. Pesan terakhir untuk mereka, kalaupun misalnya itu tidak bisa dilakukan oleh mereka, minimal mereka bisa mendengar apa yang mau disampaikan Anwar. Apa? Oke, pesan saya ada 2. Oke, silakan. Iya, 1 untuk ya pekerja dunia malam, yang kedua untuk penikmat, tamu dan orang-orang di luar pekerja itu. 1 untuk dunia malam, ya sekiranya pekerjaan ini bermanfaat untuk kalian, sekiranya pekerjaan ini membuat kalian have fun, membuat kalian senang, selagi kalian masih muda ya silahkan, tidak ada yang menghalangi. Tapi perlu juga diingat, kalian tidak selamanya kerja begituan. Mungkin paling lama 10 tahun kulitmu sudah akan keriput. Jadi dari KW1 sudah KW3. Sudah harganya murah. Setelah itu siapa yang mau pakai kamu? Gitu aja. Masih ada waktu bertobat. Yang pertama. Yang kedua, untuk orang lain, untuk penikmat, untuk siapa saja, dan untuk pemerintah khususnya ini. Ada pemerintahnya juga? Ya, artinya di luar penikmat itu. Jadi saya sebenarnya mendukung adanya lokalisasi atau tempat prostitusi yang di satu tempat itu. Kenapa? Karena saya mempelajari di lokalisasi di Surabaya. Pasti tahu Doli yang sudah ditutup sama wali kota Bu Risma dulu itu. Kemudian lokalisasi yang kedua di Tretes, di Pandaan, Pasuruan gitu, Jawa Timur semuanya ini. Lokalisasi ini dari sisi kesehatan sangat bagus. Karena kita tahu dunia malam ini, dunia begituan itu identik dengan penyakit HIV atau AIDS itu. Jadi kalau dikumpulkan dalam satu tempat, maka akan mencegah atau mengurangi potensi penyebaran HIV gitu. Karena terpantau, di lokalisasi Doli, Jarak, Surabaya atau Murseneng lah, tapi yang nggak ada semua sudah. Ada 18 orang PSK atau WTS misalkan. Jadi itu setiap minggu itu di sana itu diperiksa
Jadi apa kok ini kena penyakit ini, penyakit itu. Jadi ketahuan kalau sudah kena penyakit maka diistirahatkan ya oleh maminya, oleh penjaga wismanya itu. Kalau tidak dilokalkan, kalau tidak ada lokalisasi, mereka akan menjajakan sendiri-sendiri di kos-kosan, di hotel dan sebagainya. Pemerintah nggak bisa memantau. Mereka punya HIV nggak tahu kan? Nah, otomatis menular sembarangan kan? Ya ini sebenarnya penting lokalisasi seperti ini, termasuk di Tretes. Di Tretes itu di samping disuruh memakai pengaman, ketika berhubungan itu juga ada pemeriksaan tiap pekan itu. Jadi mereka ada dokternya yang ke sana atau mereka ke puskesmas itu. Ya seperti yang tadi. Jadi meminimalkan atau mencegah penyebaran HIV yang liar gitu. Ini pentingnya ada lokalisasi dari sisi kesehatan. Kemudian dari sisi apa istilahnya ya? Pemantauan juga dari pemerintah akan lebih mudah. Dengan doli misalkan digusur, maka otomatis sekarang banyak sekali prostitusi ilegal yang berkedok panti pijat, berkedok karaoke. Nah itu sebenarnya kan tidak bagus juga. Coba kalau satu lokalisasi itu dilegalkan kemudian dipajakin satu-satu, maka akan bermanfaat sekali untuk pendapatan daerah itu. Kalau sekarang banyak yang ilegal yang sembunyi-sembunyi justru kan liar, nggak ada pemasukan ke daerah, kemudian berpotensi menyebarkan penyakit HIV yang lebih luas itu kan. Oke. Pertanyaan terakhir, kalau misalnya harus meniadakan dunia malam itu, apa yang harus disiapkan oleh pemerintah? Tidak mungkin bisa. Tidak mungkin bisa ditiadakan itu dunia malam itu. Selama manusia itu masih bernafsu, sekuat apapun pemerintah itu mau meniadakan prostitusi ya nggak mungkin. Tadi kan kebutuhan ekonomi, kebutuhan have fun. Sebenarnya misalkan mereka ekonominya disiapkan, kemudian juga kebutuhan have fun-nya yang lebih masuk akal dan lebih friendly itu disiapkan, bisa tidak menghapus itu? Tidak bisa, karena sebenarnya gaya hidup sebenarnya sudah itu. Saya bilang gaya hidup. Terlepas dari awalnya mereka masuk ke situ karena kebutuhan ekonomi, tapi ketika sudah tahu rasanya, oh ternyata banyak uangnya di sini. Otomatis mereka akan mengupgrade gaya hidupnya dari awalnya hanya untuk makan, hanya untuk keluarga, bisa-bisa untuk beli mobil, untuk beli rumah, untuk gaya-gayaan dan sebagainya itu. Pasti tidak bisa dihapus. Nggak bisa itu sudah. Kalau dunia malam itu, siapapun dalam lingkup nasional presidennya atau lingkup provinsi gubernurnya, nggak bisa dihapus. Tetap pasti akan ada. Kalau nggak ada gituan, justru malah akan lebih banyak kasus-kasus pemerkosaan. Karena itu sudut pandangnya kawan dekatnya wanita panggilan ya. Semua ini sudah pengalaman ini, karena ya nggak bisa lah, karena memang ya kembali ke nafsu tadi. Orang itu akan merasa tidak puas dalam hal begituan itu, akan mencari suasana baru. Oke, itu tadi Tretan diskusi bareng Anwar cukup menegangkan. Bagi saya pribadi cukup menakutkan ya. Tapi mudah-mudahan ya ini bisa jadi pembelajaran bersama. Dan terima kasih kebersamaannya. Jumpa lagi di episode yang lain. Bye.